Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Saat itu Fuzi tiba ke kota. Dia berniat membeli sesuatu, tapi pihak toko tidak bisa menjualnya karena uang Fuzi tidak bisa dipakai di kota ini. Saat itu Fuzi bertanya, pedang ini dijual tidak? Harga pedang itu 3 perak. Fuzi membeli pedang itu dan sekalian beli makanan. Lalu dia pergi ke penginapan. Dia secara mudah mencetak uang. Sudah mirip ATM berjalan. Fuzi kembali merasakan kasur yang nyaman. Menurutnya ini bagus. Dia sudah berada di kota. Seperti perkataan Tonari, walaupun membahayakan orang lain jika Fuzi membuka pertemanannya ke orang lain. Tapi Tonari sudah menjelaskan padanya hal itu akan baik-baik saja. Meski Fuzi ragu, dia akan menuruti keinginan Tonari. Fuzi mencoba mencari seorang yang mengerti dirinya. Berdasarkan pengalaman Fuzi, knocker akan muncul 7 hari setelah Fuzi menetap di suatu tempat. Hari pertama akan sunyi, dan begitu juga ke hari kedua. Tapi setelah hari ketiga akan menjadi masalah, karena para knocker akan menanam benih mereka di antara tanaman dan batu. Ternyata ada cara untuk bergaul dengan para warga kota. Ada yang mengira Fuzi akan berencana untuk tinggal lama di kota ini. Tapi sebelum hari ketiga, Fuzi harus meninggalkan kota dan menghabiskan 2 minggu di negeri lain. Hal itu membuahkan hasil. Fuzi hanya menemukan 1 knocker dalam setengah tahun terakhir. Fuzi juga merasakan penyesalan karena tidak dapat mencegah serangan knocker di tempat-tempat yang tidak bisa Fuzi jangkau. Jika Fuzi bekerja sama dengan seseorang, mungkin Fuzi bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Saat itu Fuzi ingin segera mempunyai teman. Dia selalu berpergian dari kota ke kota. Saat di kota, Fuzi mengumpulkan makanan, buku, dan peralatan. Semua yang bisa dia temukan akan dikumpulkan. Fuzi juga mencari berbagai hewan dan serangga. Dia harus mengingat mereka jika ingin menjadi mereka. Setelah sekitar 4 bulan menggembara, Fuzi mengetahui Linggat mati. Saat ini Fuzi iri karena Linggat sudah bersama teman-temannya lagi. Fuzi sudah mulai ada kemajuan dalam mencari teman. Dia sudah menemukan beberapa orang yang dia pikir mungkin bisa memahaminya. Tetapi ketika Fuzi ingat bahwa Fuzi harus melihat kehidupan mereka sampai akhir, Fuzi tidak akan dapat melanjutkan hal ini. Bagi Fuzi, teman adalah seseorang yang tetap berada di luar kematian. Tapi jika itu terjadi, dia tidak akan pernah benar-benar mengerti satu sama lain. Dan bahkan jika Fuzi mencoba berbicara dengan mereka, di pikirannya mereka hanya membalas kata-kata Fuzi sendiri. Seperti itu sahabat sejati. Saat itu Fuzi dikejutkan sekelompok yang datang. Dia Aomi, pasukan pertahanan komando kedua. Dia datang ke sini untuk memberitahu Fuzi kegiatan baru mereka. Mereka sedang membangun aliansi untuk melawan para knocker di seluruh benua Hena. Kota yang bersekutu dengan mereka akan mengibarkan bendera yang menandakan kota itu di bawah pelindungan Aomi. Dan kota-kota yang bersekutu selalu siap melawan para knocker. Fuzi tahu lambang di bendera itu, lambang jenada. Walaupun dulu lambang itu dibuat untuk lambang kriminal, sekarang lambang itu dipakai untuk menunjukkan orang-orang yang telah dipercaya Tuhan. Fuzi bertanya, apakah knocker di tanganmu tidak marah? Aomi menjelaskan, walaupun ada sedikit konflik antara dia dan knocker di tangannya, tapi knocker ini tidak seperti knocker lainnya. Dia bisa diajak bekerja sama. Aomi anak dari Hisame. Fuzi bertanya, lalu siapa bapaknya? Aomi berterima kasih karena Fuzi pernah menjaga ibunya dan meminta Fuzi jangan khawatir. Karena ibunya melahirkan dia saat umur 17 tahun, dia diberitahu ibunya bahwa Fuzi cukup baik untuk meringankan penderitaan ibunya sebagai gadis muda dulu. Hisame meninggal setengah tahun yang lalu. Anak dalam kandungan Aomi akan menjadi penerus wasiat Hayase yang akan berhasil. Ketika itu terjadi, Aomi berharap anaknya bisa menikmati penjaga Fuzi. Fuzi meminta Aomi meninggalkan dirinya. Keturunan Hayase terus datang menemui Fuzi. Setiap keturunan Hayase selalu mencoba terlalu akrab dengan Fuzi, membuat Fuzi merasa mereka aneh.
Tapi begitu Fushi mengubah bentuknya ke Tonari, mereka akan meninggalkan wajah sedih itu. Hal itu membuat Fushi senang. Fushi akan menantikan hal itu lagi. Dan kemudian ketika Fushi masih bermain-main di kota, dia menerima beberapa berita yang mengganggu. 10 knocker yang muncul di pegunungan utara dibasmi pasukan pertahanan. Yang benar-benar melawan knocker itu bukan Fushi, tapi wanita-wanita keturunan Hayase. Saat Fushi masih mengantuk, dia didatangi seseorang yang terlihat membaca buku-buku di dalam kamar Fushi. Penerus ke-6, Kahak. Nenek moyang Kahak semuanya mempunyai keinginan agar Fushi belajar tentang cinta, atau pria dan wanita, dan bertanya apa dirinya akan membawakan novel percintaan supaya Fushi tahu tentang cinta. Fushi membalas, "Oh laki." Ya walaupun sudah diputuskan penerus keturunan Hayase adalah seorang wanita, tetapi ibunya meninggal sebelum memiliki seorang putri. Kahak tidak seperti penerus sebelumnya yang memaksa Fushi menyukai mereka. Dia masih normal menyukai wanita. Dia kesini cuma memperingatkan Fushi. Tapi tiba-tiba ada yang memaksa masuk ke kamar Fushi. Orang-orang itu sedang mencari Fushi. Kahak memberitahu mereka. Dia sudah menyuruh Fushi lari. Mereka tahu orang-orang itu dari pasukan pertahanan. Tapi Kahak bilang, jika kamu memilih sesuatu untuk dikatakan, katakanlah ke penguasa negeri ini yang menerima pasukan pertahanan. Pasukan pertahanan hanya bertindak memastikan keselamatan rakyat. Orang-orang itu pergi dan mengancam pasukan pertahanan. Setelah itu Kahak meminta Fushi keluar. Ada kepercayaan yang menyebar di antara orang-orang bahwa kegiatan yang berpusat di sekitar mereka, pasukan pertahanan, dan Fushi adalah bidah atau sesat. Keyakinan bahwa Fushi bukan pejuang suci yang dimaksud untuk melawan para knocker, bahkan warga biasa yang percaya pada Fushi akan menjadi sasaran penganiayaan. Kahak meminta maaf atas kejadian ini karena ini kurangnya kemampuannya. Fushi meminta Kahak tidak usah meminta maaf. Kahak langsung bertanya, "Tidakkah kamu akan menjadi teman kami?" Fushi saat ini menjadi daftar orang yang dicari. Apa yang dikatakan Kahak fakta sebenarnya. Semua ini karena gereja Barnet menetapkan Fushi menjadi buron. Kahak bertanya, "Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan?" Fushi melihat ini sangatlah konyol. Kahak meminta Fushi mengubah bentuknya. Fushi tidak akan menjadi teman Kahak. Kahak akan pergi bersama Fushi. Kahak memperingatkan Fushi jika dengan wujud itu akan ketahuan dia mempunyai tujuan yang sama seperti Fushi untuk membantu semua orang. Fushi tahu itu. Jika hal ini membuatnya dalam bahaya, dia akan mengubah bentuknya. Desa ini pernah diserang para knocker. Sejak itu banyak penduduk desa yang menjadi pendukungnya pasukan pertahanan. Di desa itu, mereka akan menunjukkan identitas Fushi ke para warga desa. Orang-orang menyukai legenda dan mitos, tapi ada juga yang tidak percaya. Kahak bertujuan akan menunjukkan wajah Fushi kepada mereka, dan pasti warga desa akan mengakui kenyataan dari legenda utusan Tuhan Fushi. Warga desa sangat senang bertemu Fushi. Kahak memastikan ke Fushi semua akan baik-baik saja. Ada salah satu warga di sana. Orang itu bercerita anaknya dibawa pergi orang lain karena anaknya membuat ukiran kayu mirip Fushi, tapi dia tidak punya uang untuk menebus anaknya. Fushi segera membantu wanita itu. Fushi dengan mudahnya menciptakan uang, membuat wanita itu melihat Fushi seperti dewa. Singkat cerita, Kahak senang melihat Fushi tadi yang bisa membuat para penduduk senang. Tapi jika si anak wanita itu tertangkap lagi, Fushi tidak akan membantunya lagi. Kahak bilang, "Itu benar, tapi kamu sudah melakukannya dengan baik. Kita akan menjelajahi lebih banyak desa dan kota seperti ini mulai besok." Setiap desa dan kota yang didatangi Fushi sangat senang melihat Fushi. Tapi ada salah satu kelompok yang membenci Fushi. Mereka menyuruh Fushi pergi dari sana. Dan ada yang sudah siap akan membunuh Fushi untuk mendapatkan imbalan.
Kahak sigap melindungi Fushi, menggunakan tangan knokernya. Kahak tidak akan membiarkan tangan-tangan kotor itu menyentuh Fushi. Ketika itu Fushi bertanya ke Kahak, kenapa harus memamerkan untuk menghadapi mereka, karena Kahak berpikir ini adalah tindakan yang tepat untuk melayani Fushi. Fushi melihat knoker di tangan Kahak yang terlihat kecil dari yang lain. Mereka berencana kembali ke markas. Atas kejadian tadi, Kahak meminta Fushi mengubah wujudnya untuk menghindari lebih banyak masalah seperti tadi. Menurut Fushi ada benarnya perkataan Kahak. Kahak mengusulkan Fushi berubah ke seseorang yang mempunyai kecepatan dan wanita. Fushi paham, saat itu juga dia berubah menjadi Bioran. Kahak sudah membayangkan jika Fushi memakai wujud seperti itu, akan sulit untuk bergerak, dan menyarankan bentuk yang lebih mudah akan lebih baik. Hal itu betul apa yang dikatakan Kahak, karena saat Fushi menggunakan tubuh Bioran, punggungnya terasa sakit. Fushi melanjutkan perubahannya menjadi Rin. Penampilan seperti Rin yang memakai gaun tidak cocok untuk berpergian dengan mereka. Fushi berubah menjadi Tonari, Tonari yang terkenal. Kahak meminta Fushi segera berganti. Saat itu Kahak mukanya memerah dan hatinya berdetak kencang. Fushi merubah penampilannya menjadi Parona. Fushi sering menggunakan tubuh Parona, jadi banyak orang yang mengetahui itu Fushi. Dengan wajah merahnya dia memaksa Fushi menggunakan tubuh itu. Kahak izin pergi mencari baju untuk Fushi. Pagi harinya Kahak mengajak Fushi pergi menuju ke wilayah cagar di selatan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kata-kata pepatah itu benar. Sekarang Kahak sudah mirip dengan leluhurnya. Saat ada genangan air, Kahak menyentuh lengan Fushi. Saat Kahak sudah menyiapkan kuda untuk Fushi, dia masih mencari kesempatan dalam kesempitan. Wilayah cagar hampir 50 ril dari mereka berada. 50 ril kira-kira 200 km atau 125 mil. Jika jaraknya jauh, Fushi bisa berubah menjadi hewan, tidak perlu menjadi manusia. Saat itu Kahak disuruh memilih. Kahak memilih anjing. Fushi segera berganti wujud menjadi Chuan. Sehingga cerita mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya di sana dan mengajak Fushi pergi. Wilayah ini cukup menguntungkan bagi anggota Kahak. Mereka bahkan telah meninggalkan 3 anggotanya di sini untuk mempersiapkan serangan knocker. Pada akhirnya Fushi belum bisa melakukan apapun sendiri. Apakah ini benar-benar baik? Fushi teringat perkataan Bioran yang menyuruh melakukan apa yang ingin Fushi lakukan. Apa yang ingin Fushi lakukan sekarang di atas segalanya adalah mencari orang yang bisa mengerti Fushi. Kira-kira begitulah keinginan Fushi. Apakah Kahak dan anggotanya teman-temannya Fushi? Tapi tiba-tiba Fushi dan yang lainnya terkena jebakan seseorang. Dia langsung menyuruh anak buahnya melaporkan ini semua ke Mama. Orang itu berpikir. Fushi dan yang lainnya terkejut sampai gemetar. Fushi bertanya, siapa kau? Orang itu menjawab, apa maksudmu? Apa kamu Fushi? Ada apa dengan sikapmu itu? Kahak menjelaskan, dia bukan Fushi, tapi orang itu langsung tahu itu Fushi. Fushi tidak tahu orang ini siapa. Kenapa dia tahu tentang dirinya? Orang itu menjawab, hanya firasat. Dia merasa Fushi tertarik padanya. Karena itu dia tidak ada pilihan untuk menolaknya. Dia akan memperkenalkan diri. Pangeran Kerajaan Nuralis. Dia datang untuk menangkap Fushi, dan dia telah melakukannya. Seorang pria yang tidak biasa, yang menyebut dirinya pangeran, telah menangkap Fushi dan Kahak. Saat itu dirinya terlihat senang karena Fushi dan yang lainnya terkejut. Seorang pangeran sampai-sampai datang menangkap mereka, tapi Fushi tidak tahu dia siapa. Dia secara bangga karena sudah menangkap Fushi. Pasti Fushi tidak bisa apa-apa. Saat itu juga Fushi berhasil meloloskan diri. Yang tadinya gagah berani, ternyata pangeran itu langsung kejang-kejang. Dia langsung meminta maaf ke Fushi dan meminta Fushi jangan mendekatinya. Kahak tertawa dan bilang, seorang Fushi tidak akan bisa dikendalikan oleh orang sepertimu. Tapi pasukan pangeran itu sudah mengepung Fushi dan yang lain. Pangeran itu kembali percaya diri dan bilang, jika Fushi takut, Fushi bisa meminta maaf. Fushi langsung menjawab tidak juga. Membuat pangeran itu kejang-kejang. Padahal ada pasukan yang selalu ada di sisinya. Salah satu pelayan Bon menjelaskan Bon kadang-kadang mengalami kekejangan seperti itu. Fushi yang mengetahui itu merasa kasihan pada Bon. Pasti itu sangat sulit buat Bon. Fushi bertanya, jadi dia pergi bersama Bon sebagai tawanan.
apa yang akan Bon lakukan pada Fushi. Bon sudah paham dia tidak mungkin bisa menangkap Fushi. Jika dia menangkap Fushi, Fushi akan dikurung olehnya. Fushi bertanya sampai kapan. Bon tidak tahu sampai kapan. Ayahnya yang akan memutuskannya. Karena banyak orang besar tidak menyukai Fushi, jadi mereka mungkin akan mengeksekusi Fushi. Tapi Fushi tidak bisa mati. Bon tahu juga akan hal itu. Jadi sebagai gantinya, Kahak dan yang lainnya yang akan dieksekusi. Fushi menolaknya, dan mereka tidak akan bisa menyentuh Kahak dan yang lainnya selama Fushi masih ada. Kahak dan anggotanya tidak melakukan apapun untuk menyakiti orang. Mereka melakukan yang sebaliknya malahan. Fushi akan baik-baik saja kalau ditangkap. Tetapi jika Bon mencoba untuk menyakiti Kahak dan anggotanya, Fushi akan menolak penangkapan ini. Bon tidak tahu harus melakukan apa. Mulai itu dia berpikir, sangat berpikir, sampai ketemu jawabannya. Dia akan menangkap Fushi seorang diri. Kahak menolak itu. Jika Fushi ditangkap, mereka juga harus membawa Kahak juga. Bon tidak bisa melindungi Kahak dan anggotanya dari papanya. Tapi Kahak tidak masalah. Dia memaksa ikut bersama Fushi. Salah satu pengawal Bon memberi saran untuk membawa Kahak dan yang lain. Dan misi mereka akan terlihat berhasil di mata semua orang di kerajaan. Bon sudah memutuskan akan membawa Fushi dan Kahak dan memperingatkan ke mereka, jangan bertingkah di perjalanan. Bon meminta maaf ke anggota Kahak, menyuruh mereka harus pergi. Kahak tidak tahu kenapa Fushi mau untuk ditangkap. Terlihat Bon mempunyai banyak pengikut. Jika mereka bisa bersekutu dengan Bon, itu akan membantu dalam melawan Knocker. Walaupun itu benar, tetapi Kahak dan anggotanya tidak akan kalah. Meskipun anggota Kahak semua manusia, itu tidak masalah, karena iman mereka jauh lebih kokoh dari baju besi. Untuk berapa lama? Apakah Fushi harus terus memusnahkan para Knocker? Apakah mereka baru saja berkembang biak selama ini? Dalam hal ini, korban hanya akan meningkat. Mungkin akan lebih baik untuk menyerahkan Fushi pada mereka, maka situasi ini akan berakhir. Saat ini Fushi bimbang. Dia ingin mengakhiri ini semua dengan cara menyerah ke Knocker. Tapi dia tidak mau melupakan kenangan bersama teman-temannya. Dia memikirkan mungkin tidak masalah jika Fushi melupakan mereka. Mereka juga tidak akan kembali. Fushi ingin melindungi Bioran dan yang lainnya, tapi mereka sudah tidak ada di sini. Fushi mungkin juga berubah kembali menjadi bola. Saat itu Bon meminta mereka meninggalkannya sendiri. Kahak melihat Bon pangeran yang aneh. Fushi mengira seperti itu. Bon menyuruh Kahak menjaga mulutnya. Kahak menjelaskan, dirinya adalah orang yang akan menjadi raja. Kahak meminta maaf karena sudah berkata Bon aneh. Namun perlu diingat, Bon tidak akan menjadi raja bagi Kahak. Membuat Bon takut. Bon akan bilang ke papanya saat kembali ke kastil. Kahak bilang, oh betapa menakutkannya. Fushi saat itu memikirkan jika para Knocker menyerang. Singkat cerita, Bon mengirim surat ke orang tuanya. Dirinya sudah menangkap Fushi. Dan jika pulang meminta orang tuanya memuji atas keberhasilan ini. Waktu makan malam, Bon mencari Fushi yang tidak makan bersama mereka. Kahak meminta Bon jangan membangunkan Fushi. Jika Bon hanya berencana memberikan makanan mengerikan ini, Bon seperti biasa menyuruh Kahak dengan sebutan kaumnya Yanome menjaga mulutnya. Fushi bertanya ke jubah hitam, berapa banyak orang yang mati dibunuh Knocker di tempat yang Fushi tidak tahu. 13.036 orang sudah mati dibunuh Knocker. Fushi merasa gagal untuk melindungi mereka yang sudah tiada. Jumlah itu lebih banyak daripada jumlah orang yang Fushi temui. Tapi jubah hitam membandingkan, jika dibandingkan korban tewas bencana alam itu lebih sedikit. Di tempat yang jauh dari pandangan Fushi, itu mengerikan. Jika para Knocker menyerang dan seorang akan mati di depan mata Fushi, Fushi tidak ingin melakukan ini lagi. Saat itu Bon datang menemui Fushi dan bertanya, kenapa kamu abadi? Kenapa kamu bisa berubah bentuk menjadi banyak hal? Bukankah itu aneh? Kenapa kau membawa begitu banyak bentuk? Kenapa kau spesial? Itu karena orang lain telah bersama dengan Fushi. Jika Bon adalah teman lama Fushi, itulah yang akan Bon katakan. Fushi bertanya, ada apa denganmu? Apa yang akan kamu mengerti? Bon tanya balik, ada apa denganmu? Kau kira aku tidak akan mengerti hal itu? Bon meminta Fushi, jangan memasang wajah murung seperti itu. Itu membuat Bon sedih. Fushi menyuruh Bon tidak perlu khawatir dengan dirinya. Lebih penting Bon khawatir keselamatannya jika para Knocker menyerang. Bon meminta Fushi menjaga mulutnya. Jika tidak, dia tidak akan memberikan hadiah untuk Fushi. Maksud Bon, jika Fushi memberikan kepada Bon, Bon akan memberikan kepada Fushi.
Bon bisa melihat hal itu